Hello everyone, welcome to EduLingo. Let's meet the team. Hello everyone, my name is Agus Prayoga. I am a back-end developer. Hello everyone. My name is Alif Riandanu, and my part in this project is UI developer. Hello everyone, my name is Daniswara Fadilah. I am a back-end developer. Hello everyone, my name is Evan Mesa. I am the UI/UX designer. Hello everyone, my name is Gabriel Jonathan Edi Putra, or you can call me Jojo. In this project, my part is a UI/UX designer. Hello everyone, my name is Kelvin Aditya Pratama. In this project, I'm as front-end developer. Hello everyone, I am Muhammad Asad Al-Ghifari. In this project, I'm back-end developer. And I, Rizka Lela Ramadhani, I am the front-end developer. Oke, kalian udah ketemu sama tim-tim yang ngebuat EduLingo. Sekarang kita bakal lihat gimana proses websitenya. Today I will explain to homepage is a login and register page. So I am explain this register page. Jadi halaman register ini digunakan ketika si pengguna ini belum mempunyai akun. Jadi pengguna ini diminta untuk mengisi nama lengkap, kemudian username, email, password, serta konfirmasi password. Langsung saja kita isi nama lengkap, misalnya Agus. Kemudian untuk username-nya Prayoga. Setelah itu untuk mengisi email, misalnya Agus 5. Kemudian untuk mengisi password, setelah diisi password jangan lupa untuk mengkonfirmasi password. Setelah itu silahkan untuk lakukan pendaftaran. Nah, akun telah berhasil dibuat, kemudian kita disuruh untuk melakukan login. Nah, di halaman login ini kita diminta untuk mengisi email dan password yang sudah kita lakukan di halaman register. Langsung saja kita masukkan emailnya agus1@gmail.com. Kemudian untuk passwordnya 1-6. Setelah mengisi email dan password, langsung saja kita masuk dan nantinya akan diarahkan ke halaman dashboard utama dari si pengguna. Untuk penjelasan halaman login dan register cukup sampai sini. Terima kasih. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang dashboard home. Yang mana di sini kita sudah berada di dashboard home. Di sini kita telah disambut selamat datang. Nah, untuk di bagian dashboard menu ini, di sini tuh kita tuh ada materi-materi yang akan kita kerjakan. Yang mana di sini tuh yang sedang berlangsung itu ya ini struktur part 1. Nah, di sini juga kita mempunyai progres belajar yang mana akan memonitoring pelajaran kita seberapa jauh kita telah melakukannya. Nah, untuk materi-materinya itu di sini tuh ada yang pertama itu ada structure. Nah, di sini structure itu masih ada yaitu structure part 1. Bagaimana untuk cara membuka structure part 2?
lalu yang ketiga white expression dan sebagainya. Nah, yaitu dengan cara mengerjakannya satu persatu, yang mana nanti akan terbuka sepanjang progres kalian mengerjakan. Nah, lalu di sini juga ada beranda untuk materi. Nah, di materi ini itu ada materi-materi yang akan dikerjakan. Nah, dan untuk mempelajari semua topik ini tuh memiliki 100 simulasi untuk soal, yang mana di sini tuh dikarenakan akunnya masih baru, simulasinya belum kita kerjakan sama sekali. Jadi dia progresnya tuh masih 0%. Nah, sama seperti di menu home tadi, di sini tuh juga berproses gitu. Untuk membukanya ya ini dengan cara menyelesaikan progresnya, yang mana memulai dari struktur 1 lalu dilanjutkan dengan struktur 2 dan sebagainya. Mungkin sekian itu saja untuk penjelasan dari homeboard dan materi board. Sekian, terima kasih. I will explain this page, yaitu halaman satu per satu. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini kita langsung diajukan ke materinya. Jadi dia akan menjelaskan apa artinya materi dan yang lain-lain. Dan di bawahnya juga terdapat contoh kalimat ya, beberapa contoh kalimat yang singular noun, plural noun ya, yang benar dan salah. Terus di sini juga ada aturan pembentukan plural ya, di mana ada aturan-aturannya juga. Terus contoh apa ya, di singularnya gimana, terus contoh di pluralnya gimana. Terus di bawahnya juga ada tips ya, tips untuk menjawab soal TOEFL, yang dimana kita harus membaca lah gitu kan beberapa tips-tips yang terdapat di halaman ini. Oke, nah setelah kita mempelajari materi yang ada di halaman ini, kita di sini untuk halaman-halaman lain itu belum terbuka. Kalau kita klik, nah dia akan tidak bisa gitu membukanya. Kita harus menyelesaikan soal yang ada di bawah, yaitu soal singular, plural nouns ya. Oke, sekarang mari kita tes ya, masuk, mulai. Oke, di sini terdapat soal dan juga jawaban ya, yaitu true sama false. Di sini tidak ada waktu ya, tidak ada waktu. Ini cuma latihan-latihan biasa, yang dimana terdapat 5 soal dan terdapat soal dan jawabannya. Oke, di sini saya mau minta bantu sama teman-teman. Kira-kira apa nih jawaban yang benar gitu? Jadi jawabannya A atau B teman-teman? Kita jawab. Oke, jawab B ya. Oke, lanjut. Terus di sini the children are playing in the park. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Ya. Oke. The next. Oh B, bentar. Ini kita tes dulu ya kalau salah ya. Terus she has 2 cats and 1 dog. Apa ini? A atau B teman-teman? True ya. Oke. Next question. Di sini kita coba salahin dulu ya. Oke. Oke, di sini ada konfirmasinya dulu kan. Konfirmasi dulu apakah sudah pasti gitu. Kita nyelesain soal ini. Kita baca oke. Nah, di sini terdapat peringatan bahwa kita tuh harus menjawab minimal 4 jawaban yang benar gitu. Dan di sini kita baru menjawab benar itu 2 soal. Nah, jadi di sini dia belum bisa lanjut ke step berikutnya. Jadi di sini kita ulang lagi ya teman-teman, menjawab pertanyaan tadi. Oke, di sini jadi apa teman-teman kira-kira jawabannya? False ya. Oke, the next question ya. Terus ini apa teman-teman jawabannya? False ya. Oke. Terus kita lanjut. Sekarang apa teman-teman jawabannya? True. Oke. Sekarang kita lanjut. Sia. Oke. Lanjut.
Terus ini apa teman-teman jawabannya? Dog ya. Oke. Oke, finish. Ini ada konfirmasi lagi. Nah, di sini baru ya. Dia kalau menjawabnya benar semua, dia baru modul ini telah dinyatakan selesai gitu. Kita klik oke. Oke. Oke, di sini kita tandain sudah selesai ya di sini. Dan sudah selesai, baru kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Nah, tadi kan tidak bisa masuk ke materi berikutnya, sekarang kita sudah bisa masuk materi berikutnya gitu. Terus kalau kita mau membuka materi yang lainnya, kita harus mengulang lagi gitu kan. Kita harus mengulang kayak membaca materi, terus kita lanjut ngerjain soal sampai semuanya terbuka, lalu baru kita bisa ke berikutnya. Mungkin itu aja untuk materi struktur part 1-nya. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di sini jika kita sudah menyelesaikan semua materinya, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, karena sebelumnya kita sudah menunjukkan struktur dari materi structure part 1, di sini saya akan menunjukkan pula materi dari reading. Di sini tampilan dari reading terdapat materi-materi, contoh penerapan atau contoh soal di sini, tips dari TOEFL reading, dan juga sama seperti yang sebelumnya terdapat 5 soal yang harus kita kerjakan. Nah, ini adalah soal pertama. Terdapat long text di atas yang harus kita baca untuk mendapatkan jawaban dari soal yang ada di bawah. Kita next saja. Nah, sama seperti pada structure part 1, kita harus benar minimal 4 jawaban untuk membuka tandai selesai. Tetapi karena kita sudah menyelesaikan seluruh materi, jadi tandai selesai itu akan berubah menjadi tombol selesai ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Okay, next I'm gonna explain to you guys about the next material, that is listening comprehension. Jadi untuk materi selanjutnya itu ada listening comprehension, yang dimana dibagi menjadi 3 sub materi. Ada listening to short conversation, listening to longer conversation, dan listening to talks and note taking. Nah, jadi untuk di listening to short conversation ini, seperti pada materi-materi yang sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, sama saja untuk materinya, tetapi untuk pada contoh penerapannya ini terdapat sebuah audio yang dimana bisa kita play untuk kita dengarkan soal dari audio tersebut. Kemudian di sini ada jawaban yang akan menampilkan kunci jawabannya. Mungkin akan kita coba. How was the concert last night? It was wonderful. What does the woman mean? Oke. Nah, setelah selesai untuk mendengarkan dari audionya tersebut, kita pasti sudah menentukan jawaban mana yang paling tepat untuk soal tersebut. Nah, kemudian di sini terdapat tombol untuk replay. Ketika kita klik tombol replaynya, nah dia akan muncul peringatan, di mana peringatan ini memberitahukan kalau misalnya di dalam tes TOEFL yang sebenarnya audio itu tidak dapat diputar ulang. Nah, latih kemampuan listening Anda dengan mendengarkan audio hanya 1 kali. Jadi peringatan ini menunjukkan bahwa
pada tes TOEFL yang sebenarnya itu audio hanya dapat diputar sekali. Jadi kita harus mencerna audio tersebut dengan baik dan benar. Oke, sama seperti materi-materi sebelumnya, di sini terdapat 5 soal awal untuk mengetes kemampuan kita. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung masuk ke 5 soal awal. Oke, nah di sini terdapat audio yang dimana seperti saya kata sebelumnya, audio ini hanya dapat diputar 1 kali. Number 1. Have you seen my suitcase? I kept tripping over it, so I put it in the closet. What does the man mean? Nah, setelah kita mendengarkan audio tersebut, maka tombol play untuk audionya akan berubah menjadi abu-abu, yang berarti bahwa audio ini tidak bisa diputar kembali seperti dalam tes TOEFL pada umumnya. Nah, mungkin kita akan lanjut jawabnya aja. Oke, di sini kita sudah menjawab 3 soal dari 5 soal ini. Nah, kemudian akan selesai. Nah, setelah itu di sini terdapat listening to longer conversation. Nah, apa bedanya? Untuk longer conversation itu mungkin akan saya tunjukkan saja secara langsung. Untuk materinya masih sama, tetapi yang berbeda hanya di audionya saja. Jadi pada 5 soal awal, nah ini kita disuruh untuk mendengarkan terlebih dahulu untuk audionya sampai habis. Kemudian di sini terdapat preview untuk soal-soal yang akan ditampilkan. Jadi kita bisa tahu terlebih dahulu. Nah, mungkin kita akan play aja terlebih dahulu untuk mendengarkan. Plans this weekend? There's so much to choose from on campus that I'm not sure what I'm going to do. Football games on Saturday night, and I'm going with a group of friends. You want to go with us? Of course I'd like to go to the football game. It's the biggest game of the season. And it sounds like fun to go with a large group of people. Good. We'll be meeting at the cafeteria for dinner at 6 o'clock on Saturday night, and then we'll go on to the game together. That takes care of my plans for Saturday night. But now I need to make a decision about Sunday afternoon. The music department is sponsoring a concert then, and I'd really like to hear that concert. But there's also a play being presented by the drama department that I really wanted to see. It's too bad those 2 events are at the same time. You know, if you go to the game on Saturday night and a concert or play on Sunday, that doesn't leave much time for studying. Maybe I can do that the weekend after this one. Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk listening to longer conversation itu kita disuruh untuk mendengarkan audio dari soal-soalnya tersebut. Kemudian setelah kita mendengarkan audionya sampai selesai, di sini baru muncul sebuah button untuk kita ke soalannya tersebut. Jadi mungkin kita akan langsung saja ke go to question. Nah, di sini ada audio lagi yang dimana di sini adalah audio untuk soalnya. Jadi mungkin kita akan play. What is the woman planning to do Saturday? Nah, untuk audio ini adalah soal dari pertanyaan yang pertama. Jadi kalau audio sebelumnya itu adalah untuk cerita longer questionnya. Nah, ini untuk soalan dari persoalannya gitu. Jadi akan kita langsung jawab. Why does the man want to go to the football game? What is at the same time as the music department's concert? Nah, sama seperti materi-materi sebelumnya, ketika kita jawabannya hanya benar 1, maka kita akan disuruh untuk mengulangi dari materi tersebut untuk memahami lagi gitu. Oke, jadi untuk penjelasan terkait dengan listening comprehension mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Okay, everyone.
everyone, after we finish it all the material, now we can do the simulation. Nah, untuk simulasinya kita bisa lihat nih di bagian banner itu ada button yang menuju ke 100 soal simulasi. Lalu jika kita scroll ke paling bawah, kita juga akan menemukan button yang sama. Jadi kita langsung coba saja. Nah, untuk di halaman simulasi kita akan menemukan halaman peringatan ya sebelum kita masuk ke soalnya. Untuk simulasi ini akan terdiri dari 100 soal yang dibagi menjadi 3 materi, yaitu listening, structure, dan reading. Nah, untuk structure itu akan berisi materi structure ditambah dengan writing. Nah, sedangkan untuk materi lainnya itu khusus, misalkan listening ya dia listening, kalau reading dia tetap reading. Nah, untuk yang pertama kali diujikan adalah materi listening. Nah, di sini kita bisa melihat nih materi apa aja yang diujikan sesuai dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk sesi pertama itu kita diberi waktu 25 menit yang dengan soal 36 soal. Nah, sebelum kita mulai kita harus membaca dulu aturan dari simulasi ini. Lalu kita perlu untuk memenuhi 2 kriteria ini. Nah, kalau misalkan kita sudah memenuhi nih 2 kriteria itu, kita harus menekan centang pada kotak ini. Saya sudah membaca dan memahami seluruh aturan simulasi di atas. Nah, sekarang kita coba kerjakan simulasinya. Nah, di sini ada bagian waktu hitung mundur gitu. Kemudian di samping ini ada button untuk exit season. Nah, di bagian sini itu ada question panel yang berisi soal-soal, yaitu di sini berjumlah 36 soal dan di sini ada panduannya. Kalau misalkan dia sudah dijawab, maka dia akan berwarna merah seperti ini. Nah, merah. Sedangkan jika kita tandai untuk kita lihat kembali, dia akan berwarna kuning. Sedangkan yang belum dijawab, dia tidak akan berwarna. Nah, sekarang kita coba untuk soal-soal awal itu biasanya terdiri dari listening to short conversation. Nah, sedangkan untuk halaman soalnya itu kurang lebih sama seperti praktis tadi, mengikuti aturan TOEFL yang asli. Jadi dia terdapat audio yang hanya bisa diputar sekali. Lalu untuk pertanyaannya dia sudah include di dalam audionya, jadi tidak bisa dilihat di layar. Yang tampil hanya pilihan jawabannya. Sekarang kita coba satu. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the math mean? Nah, kita pilih misalkan it was too easy. Nah, kita pilih yang ini. Lalu kita coba lagi. Nah, kalau misalkan kita sudah masuk ke bagian longer conversation, artinya percakapan yang lebih panjang, kita akan mendengarkan percakapannya terlebih dahulu seperti yang ada di halaman ini. Sedangkan yang muncul itu juga preview questionnya. Jadi kita dapat melihat pilihan jawabannya dulu sembari mendengarkan audionya. Listen to a conversation on a university campus. You seem to know your way around campus. Have you been here long? I'm a senior literature major. I'll be graduating next June. Your major is literature? Mine is too. But I'm just beginning my work in my major. I just transferred to this university from a junior college. Perhaps you could tell me about the courses you've got to take for a literature major. Well, for a literature major, you need to take 8 courses, 3 required courses and 5 electives. First, you have to take Survey of World Literature, parts 1 and 2. This is really 2 courses, and it'll take 2 semesters, and it's required for all literature majors. The other course required for all literature majors is Introduction to Literary Analysis. You mean, if I want to specialize in American literature, I still must take 2 semesters of world literature? Yes, because the 2 semesters are required for all literature majors. But I only want to study American literature. At least you can take all of your 5 elective courses in the area that you want. That's what I'll do then. Oke, setelah audionya selesai diputar akan muncul tombol untuk beralih ke halaman pertanyaannya. Nah, kita lanjut untuk menjawab Number pertanyaan. 31. What is the woman's status at
at the university. Oke. Nah, begitu juga untuk bagian C, to talks and note taking. Nah, kita coba isi dulu. Listen to a conversation between two friends. Wasn't that a fascinating lecture on dolphins? I didn't know that dolphins travel in such large groups, or were able to communicate with other members of their group with those whistle-like sounds. And they also use clicks as a sort of sonar. I really couldn't understand that part of the lecture. You could? Yes, the dolphins use clicks to identify objects in the water. They can even identify tiny objects more than 100. Nah, kalau misalkan kita sudah mengerjakan semuanya, kita tinggal klik submit exam. Nah, setelah jawaban disubmit, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi structure. Langkahnya sama seperti tadi. Sekarang kita tinggal mengisi. Nah, untuk bagian halamannya itu sama seperti di praktis tadi. Kita langsung isi saja semuanya. Nah, jika sudah, akan muncul lagi alert seperti tadi. Oke. Nah, setelah bagian struktur selesai, kita akan langsung masuk ke reading juga. Nah, di sini langkahnya seperti tadi, kita harus membaca semua aturan, lalu kita mulai simulasinya. Nah, untuk reading ini, kita di bagian atas terdapat paragraf yang harus kita baca, dan di bawah ini adalah pertanyaannya. Nah, soal ini terdiri dari 36 soal. Kita langsung isi saja. Nah, jika ada beberapa soal yang belum terisi, ketika kita tombol submitnya ini itu belum bisa muncul. Jadi semua soal itu harus kita isi. Nah, kalau misalkan semua soal sudah terisi, tombol submit itu akan bisa diklik. Ketika kita klik, nah kita akan langsung diarahkan ke halaman simulation result. Nah, di sini kita bisa melihat nih untuk total skornya itu 12. Karena dari 100 soal itu yang benar hanya 12 dan yang salah itu 88 soal. Nah, di sini ada waktu mengisinya itu sekitar 1 jam 53 menit. Kemudian untuk di sini total jawaban yang benar dari reading itu 3 dari 36 soal. Untuk structure itu 1 dari 28 soal, dan listening itu 8 dari 36 soal. Nah, di sini untuk total questionnya 100, jawabannya 100. Yang dijawab, iya, ini untuk jawaban yang terjawab itu 100, yang tidak terjawab itu 0. Kemudian rata-rata akurasinya 12%. Kecepatan sesi yang paling cepat itu sesi listening, dan sesi yang paling lama itu structure. Nah, selanjutnya ini ada quotes hari ini. Kemudian untuk halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan learning history dan skornya. Nah, jadi di sini terdapat sebuah total session dan daily average score. Nah, total session ini
dia tuh menghitungnya per hari. Nah, jadi kalau total session berarti hari ini telah menyelesaikan 39 materi, yaitu materi kategori dan simulasinya. Nah, jadi di sini juga terdapat sebuah daily average score. Nah, yang berartikan ini adalah skor untuk hari ini. Nah, berarti hari ini si user telah mengerjakan semua materi dan mendapatkan skornya senilai 352. Nah, di bawah ini terdapat sebuah tabel ya. Tabel ini menunjukkan ini adalah hasil dari pengerjaan hari ini. Nah, di bawah ini ada tulisan melihat aktivitas tanggal hari ini, yaitu ada satu aktivitas. Nah, kenapa dia banyak begini? Jadi jika dia mengerjakannya banyak hari, dia bisa next seperti itu. Ini saya contohkan. Nah, kemarin si user tidak ada mengerjakan, berarti di tabel aktivitinya dia kosong. Nah, jika dia ada mengerjakan seperti hari ini, berarti hari ini dia ada mengerjakan sebuah activity. Nah, muncullah sebuah hasil yang telah dikerjakan hari ini. Oke, kita next ke leaderboard. Nah, di sini terdapat sebuah halaman leaderboard yang dimana leaderboard ini akan menampilkan jumlah orang atau user yang telah menjawab semua materi dan nilai-nilai tertingginya. Nah, di sini terdapat sebuah podium ya, podium pertama, podium kedua dan podium ketiga. Nah, di sini podium pertama mendapatkan 202.160 poin, dan yang kedua itu 677 poin, dan yang ketiga itu 677 poin. Nah, untuk max poinnya tuh di angka 677 poin. Nah, jadi di sini adalah hasil dari semua user yang telah mengerjakan semua materi. Nah, misalkan user telah mengerjakan dengan nilai 677, dia akan naik. Nah, jika dia ke bawah, dia akan turun ke bawah dengan hasil yang didapatkan hari ini. Nah, di sini terdapat dua podium ya, podium 2 dan podium 3. Kenapa nilai mereka ini sama, poin mereka ini sama 677, tapi yang peringkat 2-nya itu ada di Muhammad Rashid, sedangkan yang W ini peringkat 3. Nah, kemungkinan dia itu si W ini mengerjakannya itu waktunya lambat, sedangkan si Muhammad Rashid ini menjawabnya itu dengan waktu tercepat. Jadi sistem yang akan dihitung itu tak cuma poinnya saja, tapi yang dihitung juga sistem pengerjaannya, waktu pengerjaannya, seperti itu. Nah, makanya si Rashid ini mendapatkan nilai peringkat kedua, dan sedangkan si W ini mendapatkan peringkat ketiga. Nah, seperti itu. Dari nama-nama user ini adalah nama-nama user yang telah mendaftar dan telah melakukan pengisian materi pada aplikasi ini. Mungkin segitu saja penjelasan leaderboard dan histori dari saya. Terima kasih. For the last, I will explain about profile page. Untuk mengakses profile page, jadi user itu bisa mengklik icon profil yang ada di pojok kiri bawah ya. Nah, ini kenapa bertulisan K? Karena akun ini menggunakan username Kelvin. Jadi dia itu mengambil inisial dari akunnya tersebut gitu. Jika kita coba klik ke profile page, nah dia akan masuk ke halaman profile. Jadi dia akan menampilkan data-data dari usernya itu. Pertama ada profilnya, kemudian ada nama lengkap ini, nama lengkap yang user masukkan di awal register akun ya. Kemudian ada emailnya, lalu ada tanggal user ini bergabung kapan gitu. Nah, lalu di bawahnya ada sebuah card progress. Jadi ini statistik dari user selama dia menggunakan website ini gitu. Jadi total ada material yang komplit, kemudian ada material unlock dan simulation taken. Jadi ini menyesuaikan dengan status atau progress yang sudah dilakukan di aplikasi ini. Nah, lalu ada button continue learning. Ini untuk membantu user tuh biar bisa lebih cepat untuk mengakses pembelajaran gitu. Nah, yang langsung masuk ke bagian-bagian materi. Kemudian juga bisa kalau misalkan dia sudah bisa mengakses simulasi, dia akan muncul button open simulasi. Jadi dia akan langsung masuk ke halaman simulasi gitu. Oke, kita keluarin lagi, kembali ke profile. Nah, selain dari kita bisa melihat statistik kita juga bisa mengedit dari profile kita sendiri gitu. Di halaman edit profile kita bisa lakukan edit. Nah, ini full name yang tampil di awal tadi. Cuma kalau dirasa teman-teman bosan sama namanya gitu, kita bisa ganti kan. Misalkan saya mau nama Jonathan lah, ganti nama Jonathan.
Nah, kita bisa mengganti nickname kita menjadi nama Jonathan gitu. Oh sorry, ini full name-nya ya, berarti username-nya kita ganti misalkan Jojo misalnya. Jojo. Nah, untuk email sayangnya karena dia dibutuhkan untuk login, jadi emailnya tuh memang sudah nggak bisa diganti dari awal. Itu peringatan juga untuk teman-teman yang mau mendaftar aplikasinya ya. Kemudian password juga kita bisa ganti. Kalau misalkan teman-teman lupa sama password yang lama, kita untuk mengganti password membutuhkan password yang lama juga. Jadi teman-teman tuh bisa memperbarui lah untuk meningkatkan keamanan akunnya sendiri. Misalkan saya mau coba ganti password dulu. Ini saya kasih tunjuk lah, ini password lamanya, kemudian saya mau ganti ke password yang baru gitu misalnya. Oke. Nah, kita bisa melakukan perubahan di situ. Kita coba save. Change. Nah, dia akan muncul pop up kalau akun kita tuh berhasil diperbarui. Nah, selain itu untuk membuat teman-teman lebih semangat untuk belajar, kita juga bisa mengganti foto profile di sini. Nah, foto profile gitu. Cuman kayaknya karena nggak ada foto yang tersedia, jadi kita tidak usah demokan dulu. Nah, selain itu, jika teman-teman merasa mau keluar dari website, teman-teman juga bisa melakukan logout dari halaman profile ini. Di tombol logout di sini. Kita konfirmasi, oke, logout. Nah, dia akan kembali ke halaman login. Mungkin sekian untuk penjelasan dari profile dan edit profile. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kembali ke teman saya. Okay, that's all for us today. Thank you for watching and listening. We hope you enjoy using Edulingo. Good luck with your Google test.